Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bersyukur pada Allah Azza wa Jalla, dengan nikmat darinya, nikmat hidayah, kita diberi kekuatan untuk melaksanakan salah satu ibadah yang mulia, yaitu menuntut ilmu karena Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan nikmatnya kita sehat, dengan nikmatnya kita punya kemampuan untuk sampai ke tempat ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan salawat kepada nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa' wa min qalbi la yakhsha' wa min nafsi la tashba' wa min da'wati la yustajabu laha. Bismillahirrahmanirrahim. Seharusnya yang mengisi pada hari ini adalah Ustaz Hafiz, hafizahullah. Cuman beliau safar dan mengamanahi kami untuk sama-sama belajar dengan ikhwan di sini, dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bahasan di hari Selasa malam dahulu, ya, mungkin beberapa pekan yang lalu, tentang adab Islami. Kitabnya Mawsu'atul Adab Al-Islami, yaitu kita sampai di bab mendidik anak dan hak-hak mereka. Sudah beberapa poin yang kita sudah pelajari dalam adab mendidik anak di dalam Islam, ya. InsyaAllah kita akan mengulang secara ringkas yang sudah kita pelajari di pertemuan yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Adabu tarbiyatil awladi wa huquqihim. Adab mendidik anak dan hak-hak mereka. Yang pertama kita sudah pelajari hak mendidik anak. Adabnya adalah memilih istri yang salehah. Ikhtiyaru afdaliz zaujah. Memilih istri yang salehah. Karena istri yang salehah akan mengajarkan anak kita. Rasulullah bersabda, tunkahul mar'ah bi arba', limaliha wa li hasabiha wa li jamaliha wa li diniha. Fadhfar bidzatid din taribat yadak. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wanita dinikahi karena 4 sebab alasan. Yang pertama karena hartanya, kedua karena kedudukannya, ketiga karena kecantikannya, keempat karena agamanya. Dahulukanlah agamanya, jika tidak kalian akan menyesal. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itu adab yang pertama, memilih istri yang salehah, kita sudah bahas. Yang kedua, adab dalam mendidik anak adalah meniatkan sedekah, meniatkan infak pada keluarga, memenuhi kebutuhan keluarga. Niatnya ibadah karena Allah Azza wa Jalla. Rasulullah SAW bersabda, "Idza anfaqa ar-rajulu ala ahlihi nafaqatan yahtasibuha kanat lahu shadaqah." Jika seorang lelaki memberikan infak kepada keluarganya dan dia berharap pahala dari infaknya memenuhi kebutuhan keluarga tersebut, maka dihitung sedekah, ya. Karena makanan yang halal akan menimbulkan kebaikan dan keberkahan yang lain. Begitu juga dengan hal-hal yang haram, makanan-makanan yang haram. Dan hendaknya juga dalam memberikan nafkah, kita sudah bahas, tidak kikir, tidak pelit kepada anak dan istri,
dan juga tidak berlebihan, tidak berfoya-foya, ya. Kalau berlebihan itu mubadzir. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Ya. Sungguhnya perbuatan mubadzir adalah perbuatan syaitan, dan syaitan sungguh ingkar pada Allah Azza wa Jalla. Dan kikir juga harus dihindarkan. Wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun, dalam surah Al-Hasyr. Ya. Barang siapa yang diselamatkan dari sifat kikir, maka mereka lah orang-orang yang beruntung. Kita sudah bahas juga adab yang kedua. Selanjutnya adab yang ketiga adalah menyuruh anak-anak salat pada usia 7 tahun dan memisahkan tempat tidur mereka ketika usia 10 tahun. Sudah kita bahas, Rasulullah bersabda, "Muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u 7 sinin, wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinin, wa farriqu bainahum fil madaji'." Rasulullah bersabda, suruhlah anak-anak kalian untuk melaksanakan salat pada usia 7 tahun dan pukullah mereka jika tidak mau melaksanakannya pada usia 10 tahun. 7 tahun disuruh salat, sampai 10 tahun tidak mau salat dipukul, ya. Dan pisahkanlah tempat tidur mereka. Nah, hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi. Nah. Dan adab yang selanjutnya yaitu mengajarkan anak akidah yang benar, yang sudah kita pelajari, yaitu mengajarkan anak akidah yang benar. Contohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Abdullah bin Abbas, "Ya gulam, inni u'allimuka kalimat, ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu amamak, idza sa'alta fas'alillah, wa idza ista'anta fasta'in billah, wa'lam anna al-ummah law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka bi syai'in illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak, wa la in ijtama'at 'ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu lak, kataballahu 'alaika, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf." Kata pada Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Abbas, "Wahai anak kecil, sesungguhnya aku mengajarkan engkau kalimat. Ambillah kalimat ini, pelajarilah kalimat ini." Kata Rasulullah kepada Abdullah bin Abbas, "Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Jagalah syariat Allah, Allah akan menjagamu. Ihfazillah tajidhu amamak." Jagalah syariat-syariat Allah, kau akan mendapati Allah di depanmu. Maksudnya engkau akan merasa Allah akan mengawasimu. Idza sa'alta fas'alillah. Jika kau minta sesuatu, wahai anak kecil, mintalah kepada Allah. Kamu mau apa? Mintalah kepada Allah, ya. Rasul mengajarkan anak kecil akidah yang benar. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika kau minta tolong atas sesuatu perkara, minta tolonglah kepada Allah Azza wa Jalla. Ketahuilah, jika suatu umat berkumpul bersatu untuk memberikan engkau sebuah manfaat dan Allah tidak menuliskan manfaat itu untuk dirimu, maka engkau tidak akan mendapatkan manfaat itu. Dan ketahuilah, jika seluruh manusia bersatu, seluruh umat bersatu untuk membahayakanmu, misalnya untuk membunuhmu, dan Allah tidak tuliskan mudarat itu untukmu, Allah tidak akan menuliskan musibah itu untukmu, maka tidak akan sedikit pun mudarat sampai kepada dirimu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, kata Rasulullah. Pulpen sudah diangkat dari lauh mahfuz, dari tulisan takdir, wa jaffatihis suhuf, dan lembaran takdir sudah kering. Hadis riwayat Tirmidzi. Inilah akidah yang benar. Rasulullah mengajarkan kepada Abdullah bin Abbas. Semuanya di atas takdir Allah. Jika ada suatu kenikmatan, maka dia bersyukur. Alhamdulillah, ini adalah pemberian Allah, ya. Dan jika tertimpa musibah, dia bersabar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya, itu doanya kalau tertimpa musibah. Yaitu apa? Kata Rasulullah, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, wa laysa dhalika illa lil mu'min, in asabathu sarra syakara
wa in asabathu dharra sabara. Sungguh menakjubkan perkara seorang beriman. Jika ditimpa kepadanya kebaikan, suatu nikmat, dia bersyukur, alhamdulillahirabbil alamin. Ini nikmat dari Allah. Wa in asabathu dharra, dan jika suatu kebahayaan atau musibah menimpa dirinya, dia bersabar. Wa kana khairal lah, dan ini baik juga bagi dirinya. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah yang keempat adalah mengajarkan anak dengan akidah yang benar. Semua di atas takdir Allah Azza wa Jalla. Adab yang kelima kita sudah pelajari tapi kita ulang, yaitu mengajarkan anak untuk memperbaiki kesalahannya, ya. Mengajarkan anak untuk memperbaiki kesalahannya. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat Umar bin Abi Salamah ketika masih kecil. Dan Umar bin Abi Salamah menjulurkan tangannya ke piring, Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya gulam, samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik." Ya, ini sudah masyhur hadisnya ya. Ya gulam, samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Wahai anak kecil, bacalah bismillah. Makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah yang terdekat darimu, ya. Jadi Rasulullah menegur anak. Kalau ada kesalahan, menegur anaknya, anak kecil tersebut. Dan supaya ketika besar dia sudah terbiasa bahwa yang ini salah, yang ini benar, ya. Tidak dibenarkan membiarkan anak tumbuh besar. Oh, biarkan, nanti dia tahu kalau sudah besar. Ya, kalau dia tahu. Kalau dia tidak tahu, siapa yang akan menunjukkan dia mana yang benar, mana yang salah? Adapun Rasulullah, beliau langsung membenarkan kepada anak tersebut, ya gulam, dengan bahasa yang lembut kepada anak-anak. Samillah, bacalah nama Allah, wa qul biyaminik, wa qul mimma yalik. Ya, makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah apa yang dekat dari dirimu. Nah, adab yang selanjutnya adalah memisahkan anak jika sudah sampai 10 tahun, yaitu memisahkan tempat tidurnya, ya. Wa farriqu bainahum fil madaji', memisahkan tempat tidur mereka kalau sudah sampai 10 tahun, ya. Tadi sudah dijelaskan hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi. Nah, dan juga Rasulullah melarang baik laki-laki dewasa maupun laki-laki kecil, perempuan dewasa atau perempuan masih anak-anak, dilarang untuk menggunakan satu selimut walaupun sesama jenis, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yanzuru ar-rajulu ila 'auratir rajul walal mar'atu ila 'auratil mar'ah wa la yufdi ar-rajulu ila ar-rajuli fi thawbin wahidin. Seorang lelaki tidak boleh melihat aurat lelaki lain, dan seorang perempuan tidak boleh melihat aurat perempuan yang lain, dan tidak boleh seorang lelaki satu selimut dengan sesama jenis. Begitu juga dengan sesama perempuan. Hadis riwayat Muslim. Nah, yang ketujuh adabnya adalah bersikap adil terhadap anak-anak. Nah, dahulu ada seorang lelaki mendatangi Rasulullah SAW, meminta Rasulullah agar menjadi saksi bahwa lelaki ini akan menghibahkan sesuatu kepada salah seorang anaknya, tetapi tidak pada anak yang lain. Dan lelaki ini meminta Rasulullah agar menjadi saksi hibah tersebut. Maka Rasulullah bersabda, la ashhadu ala jawrin, ittaqullah wa'dilu fi auladikum. Ya. Aku tidak mau jadi saksi atas perbuatan zalim. Ya. Jadi zalim termasuk memberikan anak yang satu dan tidak memberikan anak yang lain. Bertakwalah kalian kepada Allah dan bersikap adillah terhadap anak-anak kalian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Adabnya apa? Bersikap adil terhadap anak-anak. Nah,
Adil di sini tidak selalu sama. Kalau dalam pemberian nafkah, misalnya adanya ada yang TK, ada yang kuliah, kita bedakan. Yang kuliah perlu kebanyakan, banyak butuhnya, dan yang TK hanya beberapa. Tetapi untuk hibah yang jumlahnya besar, ya, maka tidak boleh yang satu diberi, yang satu tidak diberi. Kalau sudah sama-sama dewasa. Ya. Ini sudah pensiun misalnya, ya. Ini saya ada tanah di sini. Untuk kamu ya, jangan kasih tahu anak-anak teman-teman yang lain. Nah, kakakmu, adik-adikmu jangan kasih tahu, ini untuk kamu aja. Nah, ini juga tidak boleh. Hendaknya yang lain juga diberikan, ya, pemberian, ya. Karena Rasulullah bersabda, la asyhadu ala jawrin, aku tidak bersaksi atas hibah atau perbuatan zalim. Nah, adab yang selanjutnya, nah, bersikap lemah lembut kepada anak kecil. Nah, bersikap lemah lembut terhadap anak kecil, ya. Karena Rasulullah SAW adalah manusia yang lemah lembut. Allah berfirman dalam surah Ali Imran apa? Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kuntan faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Jika karena rahmat Allah lah engkau Muhammad menjadi lemah lembut, dan jika engkau orang yang keras, ya, orang yang bengis, maka orang-orang akan kabur dari sisimu, ya. Jadi termasuk kepada anak-anak kita apa? Berlemah lembut, ya. Tidak didorong saja atau melakukan tindakan yang kasar. Ucapkanlah dengan ucapan yang lembut, ya, usahakan yang lembut, ya. Karena Rasulullah SAW tadi mengingatkan Umar bin Abi Salamah, ya gulam, wahai anak kecil, ya. Tidak langsung mengucapkan wakul biyaminik, langsung tangan kanan langsung, ya. Yang paling baik adalah menggunakan kelemah lembutan. Nah, dan dalam adab selanjutnya, yaitu terkadang kita juga bersikap tegas ketika diperlukan. Adab selanjutnya apa? Bersikap tegas ketika diperlukan. Nah, karena Rasulullah SAW bersabda, wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 20 sinin. Pukullah anak-anak kalian yang enggan salat ketika usia mereka 10 tahun. Nah, usia pendidikan ada asar yang menjelaskan dari Ali bin Abi Thalib. Kita sudah jelaskan juga. Ada 3 fase, 7 tahun yang 3 fase. Ya, yang pertama kata Ali bin Abi Thalib, 7 tahun pertama jadikan dia apa? Raja. Artinya kita penuhi kebutuhannya. Tapi tidak selalu apa yang dia minta. Usahakan sering penuhi apa yang dia inginkan. Maksudnya kita peluk, kita cium, kita sayangi. 7 tahun pertama. 7 tahun kedua kita jadikan dia seorang tawanan. Maksudnya adalah kita gunakan ketegasan. Kalau kamu lakukan ini, konsekuensinya ini, ya. Kalau kamu gini, kamu bakal dapat ini, ya. Dengan ketegasan, ya. Dan 7 tahun ketiga yaitu dengan musyawarah. 21 tahun ke atas itu dengan musyawarah. Ayah sama ibu mau ini, apa pendapatmu? Dia maunya B, kita maunya A. Maka harus diajak diskusi anak. Dan yang diajak diskusi ini berlaku hanya untuk anak laki-laki, ya. 7 tahun ketiga ini diskusi hanya untuk berlaku untuk anak laki-laki. Kalau anak perempuan itu contoh indikasi pendidikan anak perempuan yang sukses menurut Islam adalah yang anak perempuan itu turut serta di belakang ibunya. Itu adalah salah satu indikasi yang sukses dalam mendidik anak perempuan di dalam Islam. Maksudnya dia tidak suka membangkang, ya. Tidak suka meninggikan suara, ikut kata orang tuanya, ya. Kalau anak laki-laki baru 7 tahun ketiga diajak diskusi, ya. Ada masalah apa nak, kayak gitu. Dan tidak saatnya lagi di fase ketiga ini menggunakan ketegasan ataupun kasih sayang di fase seperti di fase pertama untuk anak
lelaki. Allahu a'lam. Nah. Dan masih adab yang ketegasan, bersikap tegas jika diperlukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Ihbisu sibyanakum hatta tadhhaba fawratul isya, fa innaha sa'atun takhtariqu fiha syayatin." Tahanlah anak-anak kalian hingga lewat waktu maghrib. Jadi ketika datang waktu maghrib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita menahan anak-anak masuk ke rumah. Tidak boleh lagi main. Ya. Rasulullah menyuruh hal tersebut. Anak-anak tidak boleh lagi di luar rumah kalau sudah waktu maghrib. Pulang ke rumah. Sampai selesai waktu maghrib, boleh dia keluar lagi kalau mau main. Ya. Kalau tidak takut oleh bahaya. Kenapa? Karena sesungguhnya pada waktu itu syaitan berkeliaran. Sampai waktu maghrib hingga habis waktu maghrib. Itu syaitan berkeliaran. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Hakim. Nah, termasuk dalam kitab Sahihul Jami'. Kumpulan hadis-hadis sahih. Nah. Dan habisnya waktu maghrib, ulama khilaf. Ya. Ada yang mengatakan dalam kitab fikih, idza ghaba syafaqul ahmar, yaitu jika hilangnya rona merah pada malam hari. Ya. Hilangnya rona merah pada malam hari. Ya. Sudah hilang merah, masuk waktu isya, sudah ini lewat waktu maghrib. Ya. Kalau salah satu mazhab Syafi'i, perkataan qaul jadid Imam Syafi'i, beliau berkata bahwa habisnya waktu maghrib adalah kadar waktu orang menggunakan pakaian, bersuci, azan, iqamat, dan sholat 5 rakaat. Ya. Itu kadar waktu maghrib, kata Imam Syafi'i. Itu pendapat yang baru dari beliau. Yaitu kapan? Menutup aurat, bersuci, azan dan iqamah, salat 5 rakaat. 3 wajib, 2 salat sunnah. Dan ini pendapatnya tidak kuat, ya. Yang lebih kuat adalah kapan? Idza ghaba syafaqul ahmar, jika hilangnya rona merah. Dan insyaallah penempatan waktu-waktu ini sudah sesuai dengan hilangnya rona merah ketika kita masuk waktu isya, ya. Jadi ketika maghrib anak-anak ditahan, tidak boleh berkeliaran. Nah, adab selanjutnya adalah bersabar dan berbuat baik terhadap anak perempuan. Berbuat dia bersabar, ya, bersabar ya. Nah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ubtuliya min hadhil banati bi syai'in fa ahsana ilaihinna kunna lahu sitran minan nar." Barang siapa yang diuji oleh anak-anak perempuannya, lalu dia bersabar dan terus menafkahi anaknya, ya, sampai menikahkannya anak-anak perempuan tersebut, maka anak-anak perempuan tersebut akan menjadi penghalang antara dia dan neraka. Ya, dia penuhi keperluannya, diajarkan agama kepada anaknya sampai dia nikahkan, maka anak-anak perempuan ini di akhirat akan menjadi pelindung dirinya dari api neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Naam. Rasulullah juga bersabda, "Man kana lahu 3 banatin fasabara 'alaihin wa at'amahunna wa saqahunna wa kasahunna min jidatihi kunna lahu hijaban minan nari yaumal qiyamah." Barang siapa yang memiliki 3 anak perempuan dan dia memberikan mereka makan dan memberikan mereka minum, memberikan pakaian dan pendidikan untuk anak perempuan mereka tersebut, dan anak perempuan itu ketika di hari kiamat akan menjadi hijab atau pelindung dirinya dari api neraka. Di sini Rasulullah menyebutkan 3 anak perempuan. Bagaimana kalau 2? Naam. Rasulullah juga pernah bersabda, "Man 'ala jariyataini hatta tablugha jaa yaumal qiyamah ana wa huwa kahataini wa dhamma as-sababah wal wusta." Ya, kata Rasulullah SAW, barang siapa yang memenuhi kebutuhan 2 anak perempuan, 2, Rasul menyebutkan 2 jariyatain, 2 anak perempuan, memberi makan, memberi minum sampai balik ya, lihat, hanya sampai balik. Rasulullah mengatakan, jaa yaumal qiyamah
datang pada hari kiamat, dia dan diriku seperti ini, kata Rasulullah. Ya, seperti jadi telunjuk dan dari tengah. Ini aku nurafiqan, artinya menjadi sahabat dekat dengan Rasulullah pada hari kiamat seperti ini. Hadis riwayat Muslim. Nah, itu yang ke-11, yaitu bersabar dan berbuat baik terhadap anak perempuan. Ya, artinya apalagi kepada anak laki-laki juga seperti itu. Ya. Adab yang selanjutnya, mengajarkan anak berbakti kepada Allah dan orang tuanya. Ya. Mengajarkan anak berbakti pada Allah dan orang tuanya. Ya. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Ya. Dan Allah telah menetapkan kepada kalian, janganlah kalian menyembah kecuali hanya kepadanya. Ya. Dan wabil walidaini ihsana, dan kalian berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ya. Dan diajarkan juga termasuk berbuat baik atau taat pada Allah, mengajarkan anak syariat Islam kepadanya. Ya. Mengajarkan menggunakan hijab bagi wanita, ya. Menutup aurat juga bagi lelaki, ya. Karena anak perempuan biasanya lebih cepat baliknya dari anak laki-laki. Dan jika tidak dibiasakan menutup aurat, ya, menutup jilbab ketika kecil, maka mungkin dia tidak tahu ketika besar apakah menutup aurat ini wajib atau tidak. Padahal Rasulullah SAW diperintah oleh Allah untuk mendidik istrinya dan anak-anaknya untuk menggunakan jilbab. Ya, ya ayuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dzain. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu dan anak-anak perempuanmu dan perempuan-perempuan kaum muslimin dan kaum mukminin, hendaknya dia menjulurkan jilbabnya di bawah dadanya, ya. Karena itu lebih mudah untuk dikenali dan supaya tidak diganggu. Nah, itu adabnya. Adab yang selanjutnya adalah, ini termasuk adab yang terakhir, yaitu tidak boleh mendoakan anak-anak dengan doa yang buruk. Tidak boleh mendoakan anak-anak dengan doa yang buruk, ya. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum wa la tad'u ala amwalikum la tuwafiqu minallahi sa'atan yus'alu fiha 'ata'un fayastajibu lakum." La tad'u ala anfusikum, jangan kalian berdoa atas diri kalian, dan jangan juga kalian berdoa atas anak-anak kalian, dan jangan kalian berdoa atas harta-harta kalian dengan doa keburukan. Karena bisa jadi ketika kalian berdoa, kalian bertepatan dengan waktu di istijabahnya doa. Ketika kalian berdoa kata keburukan, maka bisa jadi pada saat itu adalah waktu mustajab berdoa, sehingga doa kalian dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Muslim nomor 3009. Ya. Ya. Jadi jangan sekali-sekali kita doakan anak kita, ya, ataupun harta kita, ataupun diri kita keburukan. Kan Rasulullah SAW melarang hal tersebut. Doakanlah kepada anak-anak kita hal yang baik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma akthir mali wa waladi wa barik li fi ma a'taytani wa atil hayati fi ta'atik wa ahsin amali waghfir li. Doa-doa yang baik yang warid di dalam Al-Qur'an dan juga di hadis, ya. Dan jika kita didik anak-anak dengan adab-adab yang Rasul sallallahu alaihi wasallam ajarkan tersebut, bisa jadi itu sebagai tabungan ketika kita sudah meninggal, ya, yang mana menjadi pahala yang terus mengalir. Idza matal ibnu Adam in qata'a anhu 'amaluhu illa min thalath, illa min shadaqatin jariyah aw walidin salihin yad'u lahu aw ilmun yuntafa'un bih, rawahu Muslim. Jika mati anak Adam, terputus semua amalnya, selesai salatnya habis, tidak putus, tidak ada lagi ibadah salat, tidak ada lagi pahala salat, tidak ada lagi pahala zakat, putus sampai di sini umurmu.
kecuali 3 perkara yang terus mengalir, sedekah jariyah, ya, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Bisa jadi pahala kita sedikit ya, pada saat di dunia dan dosa kita banyak. Tetapi karena kita menyekolahkan atau kita mendidik anak kita dengan agama, dia tumbuh menjadi anak yang soleh atau soleha. Nah, ketika kita sudah tiada, ternyata dia mengajarkan kepada anaknya lagi. Oleh sebab kita satu anak yang soleh atau soleha, dia mengajarkan kepada anaknya lagi. Dan dia mendoakan kita. Dan ini pahalanya akan sampai kepada kita. Karena Rasul bersabda ya, bahwa doa anak yang soleh akan sampai kepada mayit. Hadis riwayat Muslim. Nah, itulah adab dalam mendidik anak di dalam Islam menurut Al-Quran dan hadis. Selanjutnya kita lanjutkan bahasan kita, yaitu adabut tasmiyah. Adab memberi nama. Nah, adab memberi nama kepada anak. Nah, yang pertama, adab yang pertama, memberikan nama pada usia 7 hari. Ya. Memberikan nama pada usia 7 hari. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu gulamin rahinatun bi'aqiqatihi, tudbahu anhu yawma sabi'ihi, wa yuhlaqu ra'suhu wa yusamma." Setiap anak tergadai dengan akikahnya yang disembelih pada hari ke-7, dan dicukur juga rambutnya pada hari ke-7, dan juga diberi nama pada hari ke-7. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan An-Nasa'i, dan juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam kitab Sahihul Jami'. Sunnah pada hari ke-7 menyembelihkan akikah, mencukur rambut dan memberi nama. Rasulullah bersabda, rahinah, setiap anak tergadai ya, dengan akikahnya. Makna tergadai, ulama khilaf di dalamnya ya. Imam Ahmad berkata, makna tergadai yaitu apabila si anak meninggal sebelum usia baligh ya, si anak tidak bisa memberi syafaat kepada orang tuanya kalau belum diakikah. Itu makna tergadai menurut Imam Ahmad bin Hanbal ya. Dan Imam Abu Hanifah berpendapat makna tergadai adalah si anak tidak terhindar dari bahaya ketika hidupnya kelak ya. Itu makna dari Imam Abu Hanifah. Dan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berpendapat tergadai artinya dia tidak melepaskan kekangan setan pada anak tersebut ya. Ulama khilaf makna tergadai dari hadis Nabi SAW ya. Jadi sunnah pada hari ke-7 yaitu akikah, motong rambut dan memberi nama. Sekarang bagaimana jika orang tuanya tidak mampu? Apakah boleh akikah dengan ngutang ya? Ya. Pendapat yang kami pilih adalah pendapat Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ya. Dan ini selaras juga dengan pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, "Idza lam yakun 'indahu ma ya'iqu fastaqrada rajautu an yukhlifallahu alaihi ihya as-sunnah." Kata Imam Ahmad bin Hanbal, jika dia tidak punya orang tuanya, maksudnya tidak punya uang untuk mengakikahkan anaknya ya, maka dia pun meminjam kepada orang lain. Maka ini dibolehkan, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Dan aku berharap Allah akan menggantikannya karena dia berusaha menghidupkan sunnah. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, boleh menghutang untuk akikah. Tapi Syekh Utsaimin menjelaskan, boleh berhutang untuk akikah bagi orang yang
punya gaji bulanan. Artinya dia tidak terganggu. Saya tidak punya uang hari ke-7 ini ya, anak saya lahiran. Saya pinjam. Insya Allah bulan depan saya gajian, saya ganti ke antum. Ya, maka ini dibolehkan oleh Syekh Utsaimin. Ya. Tetapi kalau dia orang yang susah, belum tahu saya besok dapat uang atau enggak, saya makan atau enggak besok nih belum tahu. Ya, maka lebih baik dia tidak usah meminjam. Ya, kenapa? Khawatir akan memudaratkan orang tersebut. Begitu kata Syekh Utsaimin. Ya. Kalau dia sudah tahu setiap tanggal 1 saya gajian nanti ya. Nah, saya nggak ada uang sekarang, saya mau akikah anak saya. Ya, yang orang seperti ini boleh. Ya. Tapi kalau orang yang sulit, tidak tahu saya dapat atau enggak nanti, dan mungkin dia bisa membayar tapi terganggu makannya. Nah, yang orang seperti ini lebih baik tidak usah meminjam. Ya, karena hukum akikah itu adalah sunnah muakkadah. Ya, sunnah muakkadah. Boleh dilakukan pada hari ke-7, hari 14, dan hari ke-21. Nah, timbul lagi pertanyaan, bagaimana kalau saya waktu kecil belum diakikah? Bagaimana kalau saya waktu kecil belum diakikah? Nah, yang pertama kita lihat dulu, kalau orang tuanya tidak mampu pada saat usianya 7 hari, ya, memang tidak mampu, ya, tidak mampu untuk akikah. Dan ketika sudah dewasa, orang tuanya menjadi mampu. Ketika dia sudah besar, orang tuanya menjadi mampu. Apakah dia diakikah atau tidak? Maka tidak. Lepaslah kewajiban akikah. Ya. Yang kedua, kalau ketika kecil belum diakikah, karena orang tuanya tetap mampu, tapi malas saja tidak mau berakikah, maka ketika dewasa boleh diakikah. Ya, diakikahkan oleh orang tuanya. Ya. Karena Rasulullah SAW menyunahkan hal tersebut di hari ke-7. Ya. Menurut hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Nah, yaitu adab yang pertama dalam memberikan nama apa? Yaitu memberikan nama pada hari yang ke-7. Ya. Tujuannya apa? Supaya orang tuanya mampu untuk berpikir. Ya. Yaitu kesempatan sekaligus memberikan nama yang paling bagus dan menyiapkan untuk akikah. Nah, yang kedua, adab memberi nama, yaitu memilih nama yang baik. Ya. Di antara nama yang disukai oleh Allah Azza wa Jalla, ya, adalah nama yang tercantum di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahabba asma'ikum ilallahi Abdullahi wa Abdurrahman." Ya. Hadis riwayat Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Rasulullah bersabda, nama yang paling disukai oleh Allah Azza wa Jalla adalah Abdullah dan Abdurrahman. Abdullah dan Abdurrahman, ya. Dan juga nama sepertinya, Abdurrahim misalnya, ya. Abdurrahman, Abdurrahim misalnya. Maka itu nama yang paling Allah cintai. Hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ya. Urutan memberi nama yang paling bagus, yang pertama adalah Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, ya. Abdu terus nama Asmaul Husna, yang pertama. Yang kedua adalah nama-nama nabi, ya, nama-nama nabi, ya. Dan selanjutnya adalah nama-nama orang saleh, ya, nama-nama orang saleh, ya. Baru setelah itu di bawahnya yang bermakna baik, ya. Itu adalah urutan yang paling afdal dalam memberi nama. Abdurrahman, Abdurrahim, baru nama-nama nabi dan nama-nama orang saleh. Baru di bawahnya nama-nama yang bermakna baik yang tidak menyelisihi syariat Islam. Nah. Adab yang ketiga dalam adab memberi nama pada anak, yaitu memberi anak nama yang Islami, ya. Tidak boleh memberikan nama anak yang menyerupai orang-orang kafir, ya. Rasulullah bersabda, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk orang
kaum tersebut, ya. Contohnya ya, di sini Syekh menulisnya. Contohnya apa? Simon, Khauri, dan nama-nama dewa Mesir seperti Isis, Osiris, Hasbut dan lainnya ya. Dan ini diharamkan ya, karena nama-nama dewa ada unsur kekufuran, kesyirikan di dalamnya, yaitu apa? Memilih nama-nama yang islami ya. Muhammad, ini hadza afdal. Nah. Dan yang semisalnya. Adab yang keempat dalam adab memberi nama. Nah. Ini mungkin banyak dari kita yang belum tahu ya. Yaitu tidak memberikan nama yang terlarang. Ternyata ada nama-nama yang Rasulullah SAW larang untuk diberikan kepada anak Adam. Ya. Rasulullah SAW bersabda, "La in ishtu insyaallah la anhayanna an yusamma rabahun wa najihun wa aflahu wa nafi'un wa yasarun." Ya. Jika umurku panjang, kata Rasulullah, aku akan mengingatkan manusia, ya, dan aku akan melarang mereka memberikan nama anak Robahun, artinya keberuntungan. Robahun, keberuntungan. Aku akan melarang mereka. Yang kedua, najihun, ya, najihun, ya, najihun, maka artinya apa? Kesabaran atau kesuksesan. Ya. Dan yang ketiga, Rasul melarang aflahu. Nah ini banyak. Nah, ada murid saya di pesantren namanya Aflah, Ahmad Aflah. Ya, artinya keberuntungan. Ya. Aflah juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga melarang untuk memberikan nama anak Aflah. Ya. Nah. Dan selanjutnya apa? Nafi'un. Ya. Nafi'un artinya yang bermanfaat. Ya. Dan wa yasarun, dan yasar, kemudahan. Ya. Kenapa Rasulullah melarang nama-nama ini ya? Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi nomor 2835, Ibnu Majah nomor 3729, dan termasuk di dalam kitab Sahihul Jami'. Ya. Rasulullah melarang nama Rabahun, Najihun, Aflahu, Nafi'un wa Yasarun. Kenapa Rasulullah melarang nama-nama itu? Karena apa? Karena kalau ditanya mana fulan, mana Rabah, la yujad, enggak ada. Berarti artinya tidak ada keberuntungan, ya, tidak ada kemanfaatan. Kalau dikatakan la yujad, enggak ada. Mana Rabah, dijawab oleh orang la yujad. Mana keuntungan? Tidak ada. Ya, makruh menggunakan nama-nama itu. Ya. Mana? Ketika orangnya tidak ada ditanya mana, jawaban orang lain tidak ada. Ya. Dan ini makruh. Artinya tidak ada keberuntungan, tidak ada manfaat. Ya. Tidak ada kemudahan, ya. Seolah-olah diucapkan seperti itu. Oleh karenanya Rasulullah memakruhkan nama-nama tersebut. Ya. Nah, Nabi juga Sallallahu Alaihi Wasallam melarang, ya, dalam sabdanya, "Akhna'ul asma'i 'indallahi yaumal qiyamati rajulun tusamma malikul amlak, la malika illallah." Ya. Rasulullah bersabda, nama terjelek di sisi Allah adalah seorang yang diberi nama Malikal Amlak. Malikal Amlak artinya raja di raja, yang paling merajai. Ini nama terjelek di sisi Allah, ya. Dan Rasul bersabda, la malika illallah. Padahal tidak ada raja kecuali Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, itu ada beberapa nama yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adab selanjutnya dalam memberikan nama, ya, tidak memberikan nama yang buruk, ya, tidak memberikan nama yang buruk, ya. Contohnya nama yang buruk yang diharamkan, misalnya memberikan nama, di sini ditulis oleh Syekh, kalbun, mohon maaf ya, anjing di sini, nauzubillah, atau kilabun, itu anjing-anjing, ya. Atau jumroh, atau kerikil, ya.
atau nama-nama buruk lainnya, ya. Atau hayawan, nama-nama hewan, ya. Misalnya kita ada orang awam, ya, lihatnya ada sesuatu di Al-Quran, ya, itu Al-Baqarah, ya. Wah, anak saya Al-Baqarah saja, kasih nama Al-Baqarah ada di Al-Quran, ya. Padahal artinya apa? Sapi betina, ya. Anaknya sapi jadinya, gara-gara keawaman, ketidaktahuan, ya. Atau berikan namanya apa? Anaknya apa? Al-Kafirun, ya. Orang-orang kafir, ya. Alhamdulillah, ya. Hal-hal seperti ini, ya. Oleh karenanya, kalau ingin berikan nama bahasa Arab, ya, ada baiknya tanya dulu kepada ustaz-ustaz yang paham mengenai hal-hal tersebut, ya. Atau nama-nama semisalnya, nama-nama hewan ini haram, ya. Tidak boleh anak-anak diberi nama hewan. Nah. Dan di sini Syekh juga menuliskan hendaknya kita menjauhi anak-anak kita dengan nama yang bergelar tidak Islami, ya. Contohnya apa? Baik, Fasah, Afandi, kata Syekh di sini tuliskan. Afandi adalah gelar orang Turki dan lain sebagainya. Sebab gelar ini akan menanamkan perasaan bangga kepada anak tersebut. Ya. Mohon maaf mungkin ada yang pakai Raden Mas kalau orang Jawa, ya. Atau orang Palembang mungkin Raden Mas atau yang lainnya. Nah, di sini Syekh memakruhkan hal tersebut karena bisa menimbulkan apa? Rasa bangga terhadap anak tersebut, ya. Dan juga dimakruhkan apa? Memberikan nama dengan nama orang fasik atau orang kafir, ya. Nama apa? Orang fasik atau orang kafir, ya. Contohnya ada pemain bola misalnya, lihat, ya. Dia tiru, dia berikan kepada anaknya gara-gara main bolanya bagus, ya. Padahal dia kafir. Hal ini tidak dibolehkan dalam Islam. Ya, atau apalagi nama artis, naudzubillah, ya. Ya, artinya melakukan kemaksiatan depan umum, diambil namanya dikasih kepada anaknya. Ya, kalau jadi juga seperti itu, ya, gara-gara nama kita, naudzubillah, ya. Kita tidak tahu, ya. Dan juga misalnya ada orang yang terkenal viral gara-gara keburukannya, karena tidak paham apa-apa, ambil aja lah, mungkin dia bisa jadi kaya kayak yang viral itu, ya. Maka hal ini juga tidak dibolehkan, ya. Nah. Dan juga dimakruhkan memberikan nama anak yang bermakna paling, ya. Kalau dalam bahasa Arab ismu tafdil misalnya seperti aflah atau seperti barrah, ya. Kenapa? Karena dahulu, nah, Zainab binti Abi Salamah dahulu namanya adalah Barrah. Barrah artinya adalah wanita yang paling berbakti atau wanita yang paling taat pada Allah Azza wa Jalla, ya. Barrah, ya. Dan Rasulullah SAW bersabda, jangan kalian puji diri kalian sendiri, karena Allah tahu siapa yang paling baik di antara kalian. Hadis riwayat Muslim. Dan Rasulullah mengganti Barrah ini menjadi Zainab, ya. Namanya menjadi Zainab. Hadis riwayat Muslim, ya. Artinya yang paling, ya, yang paling berbakti, paling bertakwa pada Allah. Tidak boleh, ya. Jangan sematkan nama yang paling terhadap anak, ya. Kan Rasulullah menggantikan nama Barrah tersebut menjadi Zainab. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya, adab dalam memberikan nama. Nah, dibolehkannya memberikan nama anak dengan Nabi Muhammad, tetapi bapaknya dan tetapi orang tersebut tidak boleh diberi julukan Abul Qasim, ya, ini kunyah, ya. Rasulullah salah satu anak beliau adalah Qasim. Muhammad anaknya Rasulullah SAW, Nabi Muhammad anaknya salah satunya Qasim. Jadi dipanggil Rasulullah Abul Qasim, ya. Bapaknya Qasim, ya. Kalau di sini mungkin, ya, di dusun misalnya Bak Fulan, Mak Fulan, kalau di sini kan gitu. Kalau anak tua gitu, ya. Jadi Rasulullah membolehkan umatnya memberikan nama dengan nama beliau Muhammad SAW. Tetapi yang namanya Muhammad tidak boleh dipanggil Abul Qasim, tidak boleh dipanggil bapaknya Qasim, ya. Rasulullah bersabda, tasammau bismi wala takannau bikunyati. Pakailah namaku, kata Rasulullah,
dan jangan pakai julukanku. Artinya tidak boleh kunyah Rasulullah diguna Abul Qasim. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Anas radhiyallahu anhu. Nah, dan Rasulullah SAW juga pernah melarang untuk menggabungkan antara nama dan julukan beliau. Misalnya namanya Muhammad Abdul Qasim, ya. Muhammad Abdul Qasim satu orang, ya. Rasulullah SAW juga melarang hal ini menurut hadis riwayat Tirmidzi nomor 2841. Nah, tidak boleh disatukannya. Nah, sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa larangan ini adalah ketika Rasulullah SAW masih hidup, ya. Ketika Rasulullah sudah wafat, maka dibolehkanlah menggunakan ini, ya. Namun yang paling kuat adalah tidak menggunakan Abul Qasim, ya, tidak membolehkan. Itu pendapat yang paling kuat. Sebagian ulama berpendapat bahwa larangan ini ketika Rasul masih hidup. Kalau sudah meninggal maka boleh. Muhammad panggillah Abul Qasim, seperti itu boleh. Tetapi yang paling kuat tidak boleh, ya. Tidak boleh menggunakan panggilan Abul Qasim. Nah, adab yang selanjutnya, menukar nama yang buruk menjadi nama yang baik, ya. Menukar nama yang buruk menjadi nama yang baik. Nah, Rasulullah pernah dahulu, ya, bertemu dengan umatnya, ya, sahabatnya, bernama dengan nama yang buruk, iya. Nama tersebut apa? Siapa nama orang tersebut? Namanya Asiyah. Asiyah, panjang. Asiyah. Artinya wanita yang bermaksiat, ya. Wanita yang bermaksiat. Maka Rasulullah SAW mengganti nama wanita tersebut menjadi Anti Jamilah. Engkau adalah yang cantik, ya. Adalah wanita yang cantik. Hadis riwayat Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ya. Merubah, adab selanjutnya apa? Merubah nama yang buruk menjadi nama yang baik, ya. Sekarang bagaimana kalau namanya terlanjur misalnya, ya. Namanya yang terlanjur, ya. Kalau tidak ada kesyirikan atau kekufuran, ya, ataupun namanya tidak buruk, maka tidak apa-apa, ya, dilanjutkan namanya. Tapi kalau ada kekufuran, kesyirikan atau kemaksiatan di dalamnya, ya. Misalnya fulan al-khamar, ya, ada khamar di dalamnya, ya. Karena mungkin di daerahnya dulu banyak khamar, ya. Maka hal seperti ini wajib diganti, kata ulama. Wajib diganti, ya. Dan juga Rasulullah pernah mengganti tadi siapa? Barrah menjadi Zainab, ya. Dan Asiyah menjadi Jamilah, orang yang cantik. Jamilah bukan artinya yang paling cantik, ya. Bisa jadi dia Jamilah, orang lain juga Jamilah, ya. Tapi dia tidak menggunakan ajmal, tidak yang paling cantik, ya. Jamilah, bukan sighah mubalaghah atau isim tafdil, ya. Nah, demikianlah beliau menukar setiap nama yang mengandung makna celaan, aib dan cacian, ya. Begitu juga jika ada, intinya kalau ada keburukan di dalam nama tersebut, maka lebih baik diganti kalau bisa diganti, ya. Nah, karena ada juga teman saya namanya Ar-Rahman Ar-Rahim, nama Allah semua, Ar-Rahman Ar-Rahim. Hal seperti ini tidak boleh dalam Islam, karena itu nama Allah, ya. Kalau nama Allah harus digandengkan sebelumnya abdu, hamba, hamba yang maha pengasih, hamba yang maha penyayang, ya. Abdurrahman, Abdurrahim. Nah, nama teman saya Rahman Ar-Rahim. Nah, digantilah jadi Abdurrahman Rahim. Abdurrahman Rahim, ya. Hamba yang maha pengasih dan maha penyayang. Diberikan nama Abdu sebelumnya. Nah. Adab selanjutnya, dibolehkan membolehnya memberikan julukan kepada anak kecil dan seorang yang belum punya anak, ya. Jadi boleh kita memberikan julukan kepada anak kecil, ya. Tetapi julukan tersebut jangan julukan yang ada kemaksiatan di dalamnya, ya. Baik itu celaan
aib dan lainnya. Misalnya hai pincang seperti itu, maka itu tidak boleh. Ya. Nah, misalnya hai botak, hal seperti itu maka tidak boleh. Ya. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Ya. Jangan kalian cela diri-diri kalian. Ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, memanggil siapa? Saudaranya Anas. Ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair. Ya, ini masyhur ini. Hadis riwayat Bukhari dan Anas. Wahai Abu Umair, apa yang telah dilakukan Nughair, ya. Umar namanya, karena dia masih kecil diberi Umair, ya, ya. Dan diberikan ma fa'alan Nughair. Nughair artinya burung kecilnya. Apa yang burung kecilmu lakukan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah. Dan bolehnya kita berkunyah walaupun belum punya anak, ya. Misalnya yang bujang juga misalnya, belum punya istri, belum punya anak, boleh tidak berkunyah? Boleh, ya. Ulama mayoritas mengatakan boleh, ya. Contohnya siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Beliau tidak punya anak, tetapi dipanggil Ummu Abdillah, ibunya hamba Allah, Ummu Abdillah, ya. Bisa dilihat dalam hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud dari Aisyah radhiyallahu anha, ya. Bolehnya berkunyah walaupun belum memiliki anak. Adab yang terakhir, tidak boleh memanggil seseorang dengan sebutan yang dia benci, ya. Tidak boleh memanggil seseorang dengan sebutan yang dia benci, ya. Kita memberikan namanya bagus misalnya Muhammad, ya, atau namanya Ali misalnya, tapi kita panggil dia, beri nama dengan nama yang dia benci. Misalnya dia dulu tukang maling, ya, tukang copet, tapi dia sudah bertobat. Woi copet, woi tukang copet, ya, si kau misalnya. Nah, yang seperti ini tidak boleh. Allah berfirman, ini dari Al-Quran, wala tanabazu bil alqab, ya, dan janganlah kalian saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk, termasuk di dalamnya aib. Woi tompel, nah itu haram, tidak boleh, ya. Kenapa? Karena seorang muslim adalah yang mana orang muslim selamat dari tangannya, lisannya, ya, dan perbuatannya. Itu seorang muslim seperti itu harusnya, ya. Wala yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairal lahum wala nisa'um min nisa'in asa an yakun khairan minhun, ya. Janganlah seorang kaum atau suatu kaum mencela kaum yang lainnya. Bisa jadi yang dicela lebih baik daripada yang mencela. Begitu juga dengan wanita, jangan mencela wanita yang lain. Bisa jadi yang dicela lebih baik dari wanita tersebut. Bisa jadi dia lebih bertakwa daripada kita, ya. Bisa jadi, ya. Bisa lebih baik dari kita, tapi dia tidak menampakkannya di hadapan kita, ya. Berhusnuzon kepada sama muslim, ya. Haram, hukumnya haram, ya. Memanggil dengan sebutan yang ia benci, ya. Bisa jadi kita bercanda, tetapi dia tidak menyukainya. Maka hal yang seperti ini hendaknya kita hindari. Maka alhamdulillahirabbil alamin, selesailah adab memberi nama. Nah, barakallahu fikum. Nah, mungkin ada yang ditanyakan sambil. Nah, insyaallah, ya, tidak ada. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Allah ikhlaskan kita dan Allah catat duduknya kita beriktikaf karenanya, menuntut ilmu karenanya, ya, dan Allah tambah timbangan amal kita, ya. Mohon maaf, ada pertanyaan? Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa ya? Bila diingatkan mengatakan sekarang istri yang menegur suami. Masya. Nah, pertanyaan yang pertama, bagaimana menyikapi dan menghadapi suami yang malas sholat ke masjid dan bila diingatkan
sang istri, maka akan jadi pertengkaran. Nah, yang pertama, kewajiban bagi istri apa? Mengingatkan kepada suaminya, ya. Tentunya dengan cara yang halus, jangan seperti mengajari atau menggurui, ya. Katakan seperti ini, misalnya, ya, tadi, atau caranya kita kirim ceramah seperti itu, melalui WA-nya, ya. Atau seolah-olah kita bertanya, ya. Ya, kata Ustadz tadi, ya. Ya, kalau ke masjid kayaknya lebih enak bisa ngobrol sama warga yang lain, ya. Kita bisa bersosial. Kalau ada apa-apa kita bisa tahu, ya. Kewajiban istri hanya mengingatkan dan mendoakan. Mudah-mudahan suaminya mendapatkan hidayah. Karena hidayah bukan di tangan istri. Bahkan Nabi SAW tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa? Pamannya Abi Thalib. Rasulullah berfirman dalam surah Qasas, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin." Ya. Wajib tetap mengingatkan